Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas besar jaringan telekomunikasi dengan membuat topologi jaringan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Safa dengan NIM 11012131085 dan rekan saya. Eh, Perkenalkan, nama saya Alvaneka Gunarharjo dengan NIM 110121029. Dan saya Muhammad Yoga Stomo dengan NIM 1101210325. Oke, selanjutnya saya akan membacakan beberapa aktivitas yang kita lakukan dalam pengerjaan tugas besar ini, yaitu yang pertama ada mendesain topologi jaringan, kemudian konfigurasi IP address, ketiga yaitu ada konfigurasi routing internet protocol atau RIP, kemudian yang keempat ada web server via DNS server, yang kelima ada email server, yang keenam ada membuat PowerPoint, dan yang ketujuh membuat video presentasi. Sebelumnya, pendahuluan mengenai topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan struktur untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Kami membuat rancangan topologi jaringan dengan penggabungan dari topologi star dan topologi bus, atau juga dinamakan topologi tree. Kami memilih jenis topologi ini dengan beberapa pertimbangan, antara lain yang pertama ada jika salah satu PC atau laptop mengalami kerusakan, maka tidak akan mempengaruhi PC yang lain. Yang kedua, komunikasi secara point-to-point sehingga manajemen data baik. Yang ketiga, identifikasi kerusakan atau isolasi jaringan lebih mudah. Yang terakhir, pengembangan jaringan di bawah router pusat dapat dilakukan dengan mudah. Nah, dari beberapa alasan tersebut, topologi jaringan tree ini sangat mendukung jaringan komputer dalam skala yang besar dibandingkan dengan jenis topologi yang lainnya. Nah, untuk topologi jaringan yang kita buat antara lain seperti ini, dan kemudian kita akan mendemonstrasikan. Ya, jadi ini merupakan konfigurasi jaringan pada kos-kosan yang saling berdampingan. Jadi ada dua bangunan kosan yang dihubungkan dengan koridor seperti itu. Alat-alat yang dipakai terdiri dari 2 buah router, 4 buah server, lalu ada 12 NDVIS sebagai klien dan 2 NDVIS sebagai host. Lalu kabel yang digunakan ada kabel tembaga straight, itu yang menghubungkan NDVIS klien dengan switch. Lalu ada kabel fiber yang digunakan untuk menghubungkan switch ke router dan antar router. Lalu ada kabel konsol yang digunakan untuk menghubungkan NDVIS yang bertindak sebagai host ke router. Kenapa menggunakan kabel konsol? Itu karena dia berfungsi hanya untuk mengkonfigurasi IP-IP yang lainnya dan tidak berfungsi untuk mengirimkan atau menerima data. Setelah itu kita masuk ke server. Untuk menyeting IP, kita menggunakan DHCP. Yang pertama itu kita membuat default gateway-nya. Kalau di sini kita membuat dengan 192.168.2.1 dan IP address untuk awalannya itu 192.168.2.0. Jadi artinya PC nanti yang request IP ke server akan dimulai dari 192.168.2.0 dan seterusnya. Nah, jadi IP DHCP itu memberikan sebuah IP address secara otomatis yang jadi komputer atau laptop yang akan meminta IP tersebut akan menyesuaikan dengan sendirinya. Jadi contohnya seperti ini. Kita masuk ke PC 0.
Ya, di sini awalnya IP configuration-nya static. Lalu kita ubah ke DHCP, komputer merequest IP address ke server, dan IP didapatkan secara otomatis. Kenapa kelebihannya pakai IP DHCP itu, jadi kita tidak perlu setting IP di NDVIS client secara satu persatu karena sudah terisi secara otomatis. Tapi IP DHCP ini juga memiliki kekurangan yang di mana sering mengalami delay atau loading pada saat IP yang didapat akan berubah-ubah setiap waktunya yang sudah ditentukan oleh admin, atau IP tersebut bisa dibilang sudah dipakai oleh host client yang lain. Selanjutnya kita masuk ke router 0 untuk menyeting RIP. Di sini kita akan menyeting RIP. Yang pertama ada Fast Ethernet 4/0, di mana ini yang menghubungkan antara router 0 dengan switch 0. Yang di sini jalur yang menghubungkan router 0 dengan switch 0 FA4/0 yang setting pada IP 192.168.21. Lalu berikutnya di Fast Ethernet 5/0, ini untuk jalur yang menghubungkan router 0 dengan switch 1 yang di sebelah sini dengan IP address 192.168.31. Dan berikutnya Fast Ethernet 6/0, ini merupakan jalur yang menghubungkan antara router 0 dengan router 1. Kami menyeting IP address-nya pada 192.168.6 dan 2. Jadi secara sederhana proses kerja RIP ini dia pada host, dia melihat alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Lalu diperiksa dulu pada tabel routing jika menerima update. Secara default, RIP ini mengupdate data setiap 30 detik. Dan jika rute belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table. Proses tersebut dinamakan subnetting. Subnetting bisa bermacam-macam, dan di sini kita menggunakan kelas C, di mana subnettingnya itu 255, 255, 255, dan 0. Lalu jika rute sudah ada, maka yang terkecil diambil sebagai acuan. Lalu rute yang melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Untuk selanjutnya saya akan cek apakah ini semua udah connect atau belum. Cara ngeceknya, kita menggunakan cek pesan dari PC 0 ke PC 9. Sukses. Kita coba dari PC 3 ke PC 11. Successful. Setelah itu, berarti ini tandanya udah connect semuanya. Setelah itu, kita akan memasukkan DNS server. DNS server pastinya ada di server. Dengan IP-nya 192.168.2.2, kita ke service, ke DNS. Nah, kita masukkan name-nya dengan misalnya contoh ini puput.com. Berarti IP-nya
yang tadi 192.168.2.2. Kita on kan, end. Kita ini copy dulu ya. Setelah itu kita ke web server untuk mengecek ini udah connect atau belum. Kita masukkan DNS server yang tadi, alamat IP server yang tadi, bro, tandanya udah connect. Bisa juga dicek di PC. Kita masuk ke web server, kita copy, sudah connect, tandanya sudah connect, sudah bisa. Selanjutnya kita konfigurasi email server kita di server 1 ya. Ke server, service, ke email. Nah, kita contoh domain name-nya ini adalah contoh yang saya gunakan, domainnya fun.com. Usernya PC3, passwordnya bebas. Agar mudah kita namakan PC3 sesuai PC3 laptop 1, laptop 1, PC5, PC5. Kita tinggal tambahkan. Setelah itu, setelah di konfigurasi email di server, kita konfigurasi email di PC. Berhubung saya sudah mengisi konfigurasi email di PC, username contoh dwkf bisa bebas. Email address itu sesuaikan dengan kita sedang konfigurasi di PC berapa. Kita kan sedang konfigurasi di PC5, berarti pc5@fun.com. Server masukkan server information, login information. Yang tadi karena kita udah bisa login information karena kita udah ditambahkan di web, di server, kita sudah ditambahkan di konfigurasi email server di PC5 dengan sandi yang tadi kita save. Sekarang kita coba Sekarang kita coba dari kita coba ngirim email ke PC 0 ya. Contoh Compose. Kita klik Compose. Tuh. PC 0 berhubung ini namanya fun juga sama di fun.com. Subjeknya kita kasih jartel. Kita ini lagi coba ngetes dari PC5 ke PC0 ya, jartel. Pesannya Cisco paket tracer. Send. Kita send. Sekarang kita cek di PC0 apakah udah masuk apa belum. Cara ngeceknya, kita ke email, masuk PC ke email, kita klik ini archive. Udah masuk dari PC5. Jartel. Kita juga bisa tuh jartel Cisco. Kita juga bisa replay pesan dari PC5. Contoh. Dikumpulkan sekarang. Send. Kita cek juga di PC5 apakah udah masuk atau belum. Kita reset. Kita lihat. Udah masuk. Berarti tandanya sudah bisa. Ini semua bisa bisa sama aja dari PC5 ke PC11. PC11 ke PC6, PC6 ke PC2. Caranya sama aja. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.